Timnas sepak bola Palestina telah tiba di Indonesia untuk melakoni laga persahabatan bersama Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday. Timnas Palestina tiba di Indonesia tadi malam dengan membawa 23 pemain dan 13 official team. Vice President of Palestine Football Association, Susan Shalabi, mengatakan pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Palestina lebih dari sekedar pertandingan persahabatan dan merupakan salah satu momen untuk mengikat tali persaudaraan antar kedua negara. Susan mengatakan Palestina tidak akan lupa pengorbanan dari Indonesia yang harus gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena membela Palestina dengan menolak kehadiran Timnas Israel. Dan hasil akhir dari pertandingan ini akan menjadi kemenangan bagi kedua tim. Nantinya pertandingan antara Timnas Indonesia dengan Timnas Palestina akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Rabu 14 Juni 2023 dan 10% dari total penjualan tiket pertandingan ini akan disumbangkan bagi warga Palestina. Jelang FIFA Matchday pada 14 Juni mendatang, Timnas Palestina bertolak ke Surabaya hari ini, sementara skuad Garuda terus menjalani latihan intensif meskipun belum dengan formasi lengkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Adi. Apakah Timnas Palestina nampak sudah memulai latihan pada hari ini? Ya, selamat sore Reno. Berdasarkan informasi yang kami terima setelah tiba di Jakarta kemarin dan hari ini dijadwalkan Timnas Palestina ini tiba di kota Surabaya untuk segera mempersiapkan diri jelang FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan pada sore hari ini berdasarkan informasi yang kami himpun dari media officer PSSI, memang ada jadwal latihan untuk Timnas Palestina di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya, tempat saya melaporkan saat ini. Dari jadwal yang diberikan begitu ya untuk latihan dari Timnas Palestina ini sendiri dijadwalkan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi kami juga sudah memantau kondisi terkini di Gelora 10 November ini dan disampaikan oleh sejumlah petugas yang sudah berjaga baik dari Dishub, Satpol PP dan juga aparat kepolisian. Memang benar ada jadwal untuk latihan Timnas Palestina nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan saat ini pihak-pihak terkait sudah melakukan sterilisasi dan juga persiapan untuk kedatangan Timnas Palestina di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari ini. Namun hingga saat ini Timnas Palestina belum tiba di lokasi ini dan kami juga masih akan menunggu karena memang jadwal untuk latihan sendiri baru akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya setelah tiba di Indonesia dan juga tiba di kota Surabaya ini, Timnas Palestina akan segera melakukan penyesuaian sebelum nantinya mereka akan menghadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pada 14 Juni 2023 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Reno. Ya, Adi, itu adalah terkait dengan kesiapan Timnas Palestina. Lalu bagaimana dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia sendiri di hari ke-7? Ya, untuk pemusatan latihan sendiri, Reno, kita tahu sudah dimulai sejak tanggal 5 Juni 2023 lalu. Dan pada hari ini, di hari ke-7, Timnas Indonesia masih akan melakukan latihan intensif. Namun untuk lokasinya adalah di lapangan Tor Surabaya. Dan memang lokasi ini menjadi tempat latihan sejak awal begitu ya Tim Nasional Indonesia ini untuk persiapan menghadapi Tim Nasional Palestina. Selain memang juga disiapkan Stadion Gelora Bung Tomo sendiri juga untuk melakukan latihan. Sore hari ini berdasarkan informasi tadi yang kami terima dari manajer Timnas Kombes Pol Sumarji, dikatakan bahwa memang ada latihan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, namun untuk formasinya diperkirakan masih sama, masih ada 17 pemain yang akan mengikuti latihan. Artinya belum lengkap dari total 26 pemain yang memang sudah dipilih oleh pelatih Sintayong. Dan sebelumnya kan ada 15 pemain, namun juga sejak kemarin sudah ada tambahan ada dengan kedatangan Elkan Bagot dan juga Sadil Ramdhani. Dan tadi Kombes Sumarji juga mengkonfirmasi kepada kami bahwa Pratama Arhan ini juga sudah tiba di kota Surabaya. Namun kami juga belum bisa memastikan apakah nanti Arhan akan bergabung pada sesi latihan sore ini atau tidak. Kami juga sempat konfirmasi tadi apakah dua pemain
yang merupakan pemain dari Persija yang sebelumnya belum dilepas begitu oleh klubnya untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya, sore ini akan segera bergabung dengan teman-temannya yang lain. Namun tadi dijawab oleh Kombes Sumarji bahwa ia belum bisa memastikan apakah dua pemain dari Persija ini akan bergabung pada hari ini atau tidak. Dan dijadwalkan seperti yang disampaikan oleh manajer timnas bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan mengikuti latihan dengan formasi lengkap pada tanggal 12 Juni besok begitu ya, karena memang seluruh pemain ini disampaikan bahwa dijadwalkan mereka akan segera tiba di Surabaya, sehingga formasi lengkap ini latihannya baru bisa dimulai pada tanggal 12 besok. Dan tentunya untuk FIFA Matchday ini tidak bisa dianggap enteng, baik itu untuk menghadapi timnas Palestina ataupun juga tentunya menghadapi timnas Argentina. Untuk Palestina sendiri memang kalau kita lihat ranking FIFA begitu ya, mereka memang lebih unggul, mereka berada di urutan atau di ranking 93, sedangkan kita di 149. Begitu juga dengan timnas Argentina yang merupakan timnas terbaik. Jadi memang timnas Indonesia harus mempersiapkan diri sedemikian rupa agar bisa tampil maksimal dalam FIFA Matchday 2023 ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PSSI bahwa ini juga menjadi salah satu langkah begitu untuk meningkatkan peringkat Indonesia di ranking FIFA. Dan untuk yang terdekat timnas Palestina sendiri, kalau kita lihat track recordnya dalam setahun terakhir pertandingan, bahwa ia selalu menghasilkan hasil-hasil yang positif dalam pertandingan, dan juga tentunya ini harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, sehingga latihan dengan formasi lengkap ini sebenarnya sangat penting dilakukan. Dan ini juga yang sempat dikeluhkan oleh Sintayong, karena masih ada beberapa klub yang belum mengizinkan pemainnya untuk bisa segera bergabung bersama timnas Indonesia. Kita harapkan formasi lengkap bisa segera terwujud untuk latihannya, sehingga bisa mempersiapkan diri sedemikian rupa, karena antusiasme masyarakat begitu tinggi untuk menyaksikan FIFA Matchday, khususnya untuk melawan tim Palestina ini sendiri. Karena di GBT dari total 40.000 tiket yang disediakan, semuanya sudah terjual habis. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang nantinya akan menonton pertandingan ini. Termasuk pada sesi-sesi latihan, kami juga melihat di beberapa lapangan yang sudah disiapkan, masyarakat juga selalu datang di sore hari untuk mendukung timnas mereka, timnas Indonesia tentunya, untuk menghadapi nantinya baik itu timnas Palestina ataupun Argentina dalam FIFA Matchday 2023 ini. Kita akan nantikan bersama seperti apa latihannya dan seperti apa pertandingannya nanti, Reno. Anwar Fuadi, terima kasih untuk informasi Anda langsung sore hari ini dari Surabaya, Jawa Timur.